Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najla Sawitri dengan NIM 0922111002 dari Prodi Manajemen 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan Undang-Undang Data Pribadi di Indonesia dengan GDPR Uni Eropa. Baik, selanjutnya, apa itu GDPR? GDPR adalah singkatan dari General Data Protection Regulation, sebuah peraturan dengan data privasi yang diterapkan bagi seluruh perusahaan di dunia yang menyimpan, mengolah, atau memproses personal data penduduk dari 28 negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Kapan peraturan GDPR ini berlaku? Peraturan ini disetujui otoritas Eropa sejak April 2016 dan akan berlaku efektif di seluruh dunia pada tanggal 23 Mei 2023 sekarang. Data seperti apa saja yang dikontrol dalam peraturan GDPR ini? Yang pertama, informasi dasar seperti nama, alamat, dan nomor ID. Yang kedua, data seperti lokasi, alamat IP, cookie, dan RFID. Yang ketiga, data kesehatan dan genetik. Yang keempat, data biometrik. Yang kelima, data etnis dan ras. Yang keenam, opini politik. Yang ketujuh, orientasi seksual. Lalu sanksi apa saja yang akan diterima? Yang pertama, denda 20 euro mio atau 4% global revenue. Denda untuk GDPR sangatlah serius, sehingga menunjukkan bahwa kepatuhan kepada GDPR sama sepatuhnya seperti kepada peraturan anti-suap. Yang kedua, mandatory notification of breach atau keharusan setiap organisasi memberitahu kepada pihak yang berwajib selama 72 jam ketika menemukan data breach. Yang ketiga, ekstrateritorial atau peraturan ini berlaku tidak hanya di EEA, tetapi seluruh perusahaan di dunia yang menyimpan personal data penduduk EU. Yang keempat, pelarangan terhadap data processing activities. Atau jika diketahui perusahaan melanggar, maka regulator berhak melarang perusahaan tersebut untuk memproses personal data. Undang-Undang Perlindungan Pribadi di Indonesia. Perlindungan pribadi merupakan hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi tercantum dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan diri pribadi dan privasi ini bersifat universal, dalam arti diakui banyak negara. Berdasarkan bunyi ketentuan di atas, tindak pidana pencurian data pribadi sebagaimana Anda tanyakan dapat dijerat menggunakan pasal 64 ayat 1 dan 5 Undang-Undang Dasar PDP, yakni dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan denda minimal 5 miliar rupiah. GDPR berlaku untuk seluruh perusahaan, namun pukulan terkerasnya akan mendarat di mereka yang memegang dan memproses data konsumen yang besar. Perusahaan teknologi, marketer, dari broker data yang menghubungkan mereka. Lalu, bagaimana peraturan perundangan di Indonesia? Pemerintahan Indonesia memastikan penerapan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga tanpa hak dan menjamin terlindungnya data pribadi di dunia virtual. Terima kasih, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.